Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam. Ya, semoga sehat semuanya ya. Amin. Insya Allah. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian kitab Alfiyah Ibnu Malik beserta syarahnya Syarah Ilmu Aqil. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan masih terkait dengan bab mubtada dan khobar. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca surat Al-Fatihah yang kita diakan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabat, para ulama, khususnya untuk Imam Ibnu Malik dan Imam Ibnu Aqil, untuk guru-guru kita dan untuk diri kita sendiri. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, minggu lalu kita sudah membahas terkait dengan ketentuan khobar yang harus diakhirkan. Ada tempat-tempat di mana khobar itu harus diakhirkan, tidak boleh mendahului mubtada. Kemarin yang pertama itu ketika ya mubtada dan khobar itu sama-sama ma'rifat atau sama-sama nakirah. Dan tidak ada yang menjelaskan tentang perbedaan. Jadi kalau mubtadanya ma'rifat, kemudian khobarnya juga ma'rifat, maka kata yang kedua itu harus menjadi khobar. Yang pertama menjadi mubtada, yang kedua menjadi khobar. Kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan kalau yang pertama itu memang khobar, meskipun sama-sama ma'rifatnya. Contohnya kemarin ini ya, Abu Yusuf, Abu Hanifah. Abu Yusuf ini kan terkenal sebagai muridnya Imam Abu Hanifah. Ya, Abu Yusuf itu seperti Abu Hanifah. Maka ketika Abu Hanifah ditaruh di depan, didahulukan, ya, itu kita diperbolehkan. Nah, meskipun ini sama-sama ma'rifatnya. Nah, kenapa diperbolehkan? Karena sudah maklum kalau yang diserupakan di sini adalah Abu Yusuf. Abu Yusuf mirip Abu Hanifah. Jadi kalau saya mengatakan Abu Hanifah, Abu Yusuf, berarti Abu Hanifah ini jadi khobar, Abu Yusuf jadi mubtada. Ini pengecualiannya. Kalau ada dalil yang menunjukkan tentang hal itu diperbolehkan seperti ini. Yang kedua, kalau khobarnya itu ya berupa fiil yang merofakkan dhamir mustatir. Merofakkan dhamir mustatir. Dhamirnya mubtada yang kembali kepada mubtada. Contohnya zaitun qoma. Zaitun qoma. Nah, komanya di sini menjadi khobar. Khobarnya harus diakhirkan karena dia terdiri dari fiil yang merofakkan dhamir mustatir yang kembali kepada mubtada. Kalau dia merofakkan dhamir isim dhohir ya atau dhamir baris, maka khobarnya boleh mendahului. Kalau dia merofakkan isim dhamir mustatir, maka tidak boleh mendahului. Zaitun koma tidak boleh koma zaitun. Kalau koma zaitun nanti malah jadi fi'il fa'il. Fa'il ya. Kan mubtada khobar. Kemudian yang ketiga, khobar itu dimahsur dengan innama, dibatasi dengan innama atau illah.
Innama Zaidun qaimun. Maka qaimun ini pasti khobarnya ya. Harus diakhirkan karena dia dimahsur. Innama Zaidun qaimun. Ma Zaidun illa qaimun. Tidak ada Zaid kecuali dia berdiri. Berarti hanya Zaid yang berdiri. Zaid itu pasti berdiri. Kemudian yang keempat, khobar itu menjadi mubtada menjadi khobar dari mubtada yang kemasukan lam ibtida. Kalau mubtadanya ada lam ibtida, maka khobarnya harus diakhirkan, tidak boleh mendahului. Zaidun qaimun. Kalau mubtadanya ada lamnya, lam ibtida, maka khobarnya harus diakhirkan. Yang terakhir, mubtada itu menjadi sodrul kalam atau permulaan pembicaraan seperti isim istifham. Man limunjidan. Man di sini menjadi mubtada, maka khobarnya harus diakhirkan. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan khobar yang wajib didahulukan. Kalau tadi wajib diakhirkan, sekarang yang akan kita baca khobar yang wajib didahulukan dari mubtada. Jadi istilahnya khobar muqaddam, mubtada muakhor. Kita baca dulu namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nahwu indi dirhamun wa liwatar multazamun fihi taqaddumul khabar. Kada idza ada alaihi mudmaru mimma bihi anhu hinan yukhbaru. Kada idza yastawjibut tasdira ka'aina man alim tuhu nasira. Wa khabarul mahsuri qaddim abada kamalana illa tiba'u ahmada. Nahwu indi dirhamun. Dan semisal lafadz indi dirhamun. Indi dirhamun ini artinya saya punya dirham. Ya. Semisal contoh indi dirhamun, kata-kata indi dirhamun, dan wali wator. Wali wator. Saya memiliki hajat. Wali wator. Ini contoh ini, indi dirhamun dan wali wator, multazamun fihi taqaddumul khabar. Itu harus mendahulukan khobar di dalam contoh ini. Indi dirhamun ini berarti indinya menjadi khobar muqaddam, dirhamun mubtada muakhar. Ini wajib. Wajib. Kenapa wajib? Nanti ada penjelasan. Kada idza ada alaihi mudmaru. Begitu juga wajib mendahulukan khobar idza ada alaihi mudmaru. Jika kembali alaihi kepada khobar mudmaru dhamir mimma dari mubtada ya. Bihi anhu mubinan yukhbaru, yang mana dia menjelaskan yang dikabarkan oleh mubtada itu. Ini yang kedua, posisi khobar yang wajib didahulukan itu ketika mubtada itu mengandung dhamir yang kembali kepada khobar. Berarti kalau kembali kepada khobar berarti khobarnya harus didahulukan karena mubtadanya mengandung dhamir yang kembali kepada khobar. Yang ketiga ya, kada idza yastawjibut tasdira. Kada begitu juga wajib mendahulukan khobar. Idza yastawjibut tasdira, jika wajib
Ya, wajib menjadikan khobar itu sodrul kalam, permulaan kalam. Kalau khobarnya menjadi permulaan kalam, yang biasanya berupa isim istifham ya, maka khobarnya wajib didahulukan. Contohnya aina man alim tahu, alim tuhu nasiro, aina di mana, di mana. Dia menjadi khobar muqaddam. Di mana orang yang saya kenal, yang saya ketahui sebagai seorang penolong. Aina di sini menjadi khobar muqaddam, man jadi mubtada' muakhir. Karena aina ini menjadi permulaan kalam. Ini berupa isim istifham, maka dia harus didahulukan khobar menjadi khobar muqaddam. Kemudian selanjutnya wa khobarul mahsuri qaddim abadi. Jadi di sini maknanya dari sini ya, qaddim dan dahulukanlah. Khobarul mahsuri, khobar yang dimahsur atau yang dibatasi, abada selamanya. Contohnya malana illat tibau ahmada. Tidak ada bagi kami illat tibau ahmada kecuali mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malana ini menjadi khobar muqaddam, illat tibau menjadi mubtada' muakhir karena dia dibatasi. Kita baca syarahnya ya. Saya mau membaca, silakan. Syarah. Sayalah langganan. Ya, silakan Pak Surit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asara fi hadhil abyati ilal qismi tsalits wa huwa wujubu taqdimil khabari fadzakara anahu yajibu fi arba'ati mawadi'a al-awwalu ayyakuna mubtada'un ayyakuna al-mubtada'u nakiratan laisa laha musawwi'un laisa laha musawwi'un illa taqaddamul khabari wal khabari darfu aw jarru majrurun nahwa indaka rajulun wa fid dari imra'atun fayajibu taqdimul khabari hunna wala taqulu rajulun indaka wala imra'atun fid dari wa ajma'a nakhatun nuhatun wa ajma'a nuhatu wal arabu ala man'i dzalik wa ila hada asara biqaulihi wa nahwa indi dirhamun wa nahwu indi dirhamun wali watarun al-bait fa in kana lin nakirati musawwighun jazil amrani nahwu ini seharusnya jaza al-amrani. Oh, jaza ya. Iya. Musawwighun jazal amrani nahwu rajulun darifun indi
Wa indi rajulun dharifun. Al-thani ayyastamila Nah, sudah al-mubtada. cukup Pak. Oke. Nah, ya terima kasih Pak Suripno. Ya, sama-sama. Kita baca syarahnya yang disyarah oleh Imam Ibnu Aqil. Wa asyara fi hadhil abiyati ilal qismi tsalits. Imam Musannif, yakni Imam Ibnu Malik, mengisyarahkan pada bait-bait di atas, yang pada bait-bait ini, pada bagian khobar yang ketiga. Jadi kemarin kan diterangkan khobar itu ada ada 3 jenis. Ya. Yang pertama wajib diakhirkan, yang kedua boleh diawalkan atau diakhirkan, yang ketiga ini wajib wahwa wujubu taqdimil khobar. Wajib mendahulukan khobar dari mubtada'nya. Atau istilahnya khobar muqaddam, khobar yang didahulukan. Fadzakara annahu yajibu fi arba'ati mawadhi'a. Lalu beliau menuturkan di dalam bait tadi itu mendahulukan khobar yang wajib itu pada 4 tempat. Jadi ada 4 tempat yang didahulukan khobarnya. Di mana saja? Yang pertama, al-awwalu ayyakunal mubtada'u nakiratan. Laisa laha musawwihun illa taqaddumul khabari. Jadi ketika mubtada'nya itu berupa isim nakirah. Isim yang ada tanwinnya ya. Yang bersifat umum. Yang mana tidak ada hal yang mengesahkan atau yang membolehkan bagi nakirah itu kecuali didahulukan. Kecuali mendahulukan khobar. Jadi tidak ada penyebab lain. Kalau ada sebabnya nanti bisa diakhirkan khobarnya. Wal khobaru, sedangkan khobarnya itu berbentuk dzarfun au jarun wa majrurun. Jadi khobar muqaddam itu yang ketika mubtada'nya nakirah adalah berupa dzaraf atau jar majrur. Nahwu contohnya indaka rajulun. Di sampingmu ada seorang laki-laki. Indaka di sini berupa dzaraf ya. Dzaraf makan. Di sampingmu ada seorang laki-laki. Nah, indaka ini khobar muqaddam, rajulun mubtada' muakhkhar. Rajulun ada tanwinnya. Jadi nakirah. Wa fid dari imra'atun. Dan yang ada di dalam rumah itu adalah seorang perempuan. Wa fid dari khobar muqaddam imra'atun mubtada' muakhkhar. Imra'atun ini menjadi berupa nakirah, maka khobarnya harus didahulukan. Karena ini berupa khobarnya berupa jar majrur. Jarun majrur. Fayajibu taqdimul khobari, maka wajib mendahulukan khobar di sini. Indaka rajulun wa fid dari imra'atun. Kalau kita mendapati kalimat yang mana jar majrur atau dzaraf itu mendahului, maka dia menjadi khobar, sedangkan isim nakirah yang belakangnya menjadi mubtada'. Fala taqulu rajulun indaka, maka kamu tidak boleh mengatakan rajulun indaka. Wala imra'atun fid dari, karena mubtada'nya berupa nakirah, dia tidak boleh di depan, harus di belakang. Wa ajma'an nuhatu wal arabu alaman idzalik, bahkan ulama nahwu itu dan orang Arab sepakat untuk menolak hal tersebut, menolak ini. Ketika mubtada' itu berupa isim nakirah tidak boleh ditaruh di depan. Wa ila hadza asyara biqaulihi wa nahwu indi dirhamun wa liwatarun. Baik.
Nah, oleh sebab itu Imam Ibnu Malik musannif mengisyarahkan, menunjukkan dengan dauhnya yang di dalam bait itu wa nahu indi dirhamun. Jadi contoh yang ada di dalam bait tadi indi dirhamun. Saya mempunyai dirham, 1 dirham. Wali watorun, dan saya mempunyai hajat. Fa in kana lin nakirati musawwibun, jika ya mubtada yang nakirah itu ada hal yang memperbolehkan. Musawwi itu ada yang justifikasi. Kalau di dalam kamus tadi saya lihat justifikasi, ada hal yang mengesahkan, memperbolehkan untuk dia ditaruh di depan. Jaza al-amroni, maka boleh baginya 2 perkara. Maka ada dua bentuk diperbolehkan. Contohnya rajulun dorifun indi. Seorang laki-laki yang cerdik itu di sampingku, indi di sisiku, berada di sisiku. Rajulun dorifun. Nah ini kalau mubtadanya itu disifati, berarti di sini ya. Itu boleh didahulukan meskipun dia berupa isim nakirah. Tapi juga boleh boleh didahulukan atau diakhirkan. Indi rajulun dorifun. Kalau dia tidak disifati, maka dia harus berada di belakang. Tapi kalau dia disifati, boleh 2. Boleh taruh di depan atau di belakang. Itu yang pertama ya. Jadi kalau mubtada'nya berupa isim nakirah dan tidak ada hal ya, yang menyebabkan dia kecuali dia harus mendahulukan khobar. Jadi harus didahulukan khobarnya. Maka khobarnya didahulukan, mubtada'nya diakhirkan, dan khobarnya berupa dzaraf atau jar majrur. Asani yang kedua. Ini saya baca dulu. Asani yang kedua, ayyashtamilal mubtada'u ala dhamirin ya'udu ala syai'in fil khabari. Mubtada itu mengandung dhamir yang kembali pada sesuatu yang ada pada khabar, bagian dari khabar. Kalau Ibnu Aqil nggak mau menyebutkan langsung khabar, tapi bagian dari khabar. Contoh wafid dari sahibuha. Wafid dari sahibuha, di dalam rumah itu ada pemiliknya. Nah, jadi mubtada ini mengandung dhamir yang kembali kepada khabar atau bagian dari khabar itu. Fasahibuha mubtadaun. Sahibuha ini mubtada yang diakhirkan. Wa dhamirul muttasilu bihi raji'un ila dari. Dan dia mengandung dhamir muttasil yang bersambung dengannya yang kembali pada lafadz dar. Lafadz dar. Wa huwa juz'un minal khabar. Dia bagian dari khabar. Nah. Fala yajuzu ta'khirul khabar, maka tidak boleh mengakhirkan khabar. Contohnya sahibuha fid dari. Kalau diakhirkan kan nggak jelas nanti, hanya ini kembali ke siapa? Sahibuha fid dari. Li'alla ya'udu dhamir ala mutaakhirin lafdhan wa rubbatan. Karena di situ dhamirnya kembali pada lafadz yang diakhirkan, baik lafadz maupun tingkatannya. Jadi di sini kata-kata shahibah fid dari tidak boleh, karena mubtada'nya ini kembali kepada bagian dari khobar ini, fid dari, kok malah dia diakhirkan, nggak mungkin kan? Dhamir ini kembali kepada setelahnya, pasti kepada sebelumnya. Makanya khobarnya ini, atau kalau Imam Ibnu Aqil di sini menyebutkan juz'un minal khabar, ya nggak mau fid dari ini. Kalau catatan saya itu malah fid dari ini disebut muannas muannas ma'nawi. Kan seharusnya kan bukan ha ya,
sohibuhu. Kalau memang kembali kepada dar. Iya, dar di sini kan mudzakkar. Iya. Nah, ala swab ini kalau catatan saya ini malah mu'annas ma'nawi. Secara maknanya. Apa hakikat itu Hakikatnya ya mudzakkar, walakin majasun fil mu'annas gitu ya. Iya. Jadinya domirnya pakai Maka menggunakan domir ha, ya sahih. Naam. Wahada muradul musannif fi qawlihi, inilah yang dimaksud oleh Imam Musannif Imam Ibnu Imam Ibnu Malik di dalam bangunnya kaza idza ada alaihi mutmaru. Gitu al-bait ya. Ai kadzalika, begitu juga yajibu taqdimul khabar, wajib mendahulukan khabar idza ada alaihi mutmaru. Jika ya silakan. Jika ya kembali kepadanya, yakni kembali kepada khobar itu domir mimma yukhbaru bil khobari dari mubtada yang mengabarkan dengan khobar itu, wahwa al mubtada. Jadi dari mubtada itu, jadi tadi ya khobar itu mubtada itu mengandung domir yang kembali kepada khobar. Maka annahu qala, maka seakan-akan Imam Musannif mengatakan yajibu taqdimul khabari idza ada alaihi dhamirun minal mubtada. Wajib mendahulukan khabar jika ada dhamir yang kembali kepada khabar dari mubtada. Dari mubtada itu. Jadi dari kata-kata dari lafaz mubtadanya itu mengandung domir yang kembali kepada khobar. Wa hadhihi ibaratu bani Usfur fi ba'di kutubihi. Inilah yang menjadi ungkapan dari Imam Ibnu Usfur dalam sebagian kitabnya. Walaisat bi sahihatin, tapi tidak sahih. Tidak sahih menurut Imam Ibnu Aqil, anna dhamira fi qaulika wa fi dari sahibiha, karena dhamir pada ungkapan fit dari sahibiha innama huwa a'id ala juz'in minal khobar. Jadi menurut Imam Ibnu Aqil itu domirnya ini justru kembali kepada bagian dari khobar, bukan khobar itu sendiri. Nah, tapi khobarnya itu apa? Mungkin saya juga belum menemukan ya. Ini terus khobarnya yang mana? Ya kalau domir akid itu memang kembali apakah ada yang dibuang? Yang sebelum si ayat. Ya darinya itu kan fidar itu kan khobar muqaddam. Iya. Tapi menurut beliau ini bukan khobar tapi bagian dari khobar. Fayambagi, maka wajib antakdiro mudhofan mahdufan. Mengira-ngirakan mudhof yang dibuang. Apa kira-kira yang dibuang? Mudhof yang dibuang. Berarti dari ini itu adalah mudhof ilaih. Ada mudhof yang dibuang. Fi qaulil musannif ada alaihi. At-takdir kada idza ada ala mulabisihi. Jadi menurut beliau ada alaihi ini bukan kembali kepada khobar, tapi kada takdirnya adalah kada idza ada ala mulabisihi. Jadi yang kembali pada mulabis penggunaan apa? Yang menyerupai ya, mulabis. Yang menyerupai dengan khobar. Summa hudifal mudhof. Kemudian dibuang mudhofnya alladzi huwa mulabis. Jadi alaihi ini ala mulabisihi yang menyerupai khobar. Wa uqima al mudhof ilaih, dan diterapkan di situ mudhof ilaih. Wa huwa al ha. Tinggal haknya saja. Jadi menurut Imam Ibnu Aqil alaihi nya di sini itu alaihi
Hu-nya itu mudhof ilaih ya. Mudhofnya dibuang berupa mulabis. Muqamahu yang menempati mudhof. Fasarul lafdu kada idza ada alaihi. Begitu juga jika kembali pada yang menyerupai khobar. Wa mislu qaulika fit dari sahibuha qauluhum. Bagaimana contoh fit dari sahibuha itu juga ada kata-kata alat tamrati misluha zubdan. Alat tamrati misluha zubdan. Pada sebiji kurma itu terdapat zubdah. Zubdah itu sari yang semisal dengan alat tamroti misluha. Nah, wa qauluhu ini juga ada contoh di dalam syair ahabuki ijlalan wa ma biki qudratan alayya walakin mil'u aini habibuha. Yang menjadi pokoknya di sini walakin mil'u aini habibuha. Fa habibuha mubtada'un muakhkhar. Ini habibuha mubtada' muakhkhar. Wa mil'u ainin itu khabar muqaddam. Mil'u ainin ini khabar muqaddam. Wala yajuzu ta'khiruhu. Dan tidak boleh mengakhirkan. Li'anna dhamir al-muttasil bil mubtada' wa huwa ha. Aidun ala ainin. Ini. Jadi habibuha hanya ini kembali kepada ain. Ain di sini kan menjadi mudhof ilaih ya. Dari kata mil'u. Mil'u, iya. Ainin. Mungkin di situ tadi dari itu ada yang dibuang menurut beliau. Ainin kan juga ini mu'annas majazi. Iya, karena dia sesuatu yang berpasangan. Di sini ada ini mata. Iya. Tapi mata ini sepenuhnya membayangkan. Sepenuhnya mata ini. Sepenuhnya mata ini apa menyayangi? Ya, menyayangi. Menyayanginya, menyayangi. Wa huwa muttasilan bil khobar. Ya, bersambung dengan khobar. Ya, mil'u di sini kan jadi khobar. Jadi mudhof. Kemudian tapi yang kembali ini bagian dari khobar. Itu yang dimaksud dengan Imam Ibnu Aqil. Tidak boleh mengakhirkan. Ya, PDF-nya nanti minta admin ya, Mas ya. Mungkin bisa di-share lagi. Kalau qulta habibuha mil'u ainin ada dhamir ala mutaakhir lafdhan wa rutbatan. Nah, jika kamu mengatakan habibuha mil'u ainin, maka dhamir ini kembali pada kata yang diakhirkan secara lafaz dan urutan. Maka ini tidak boleh ya. Jadi enggak sinkron. Masa dhamir ini kembali kepada lafaz setelahnya? Enggak mungkin. Maka biar mungkin ini khobarnya didahulukan mil'u ainin habibi. Nah, meskipun hanya ini kembali kepada bagian dari khobar yakni ainin, kembali kepada mudhof ilaih. Waqad jarul khilaf fi jawazi daraba ghulamu Zaidan ma'a anna dhamir fihi a'id ala mutaakhir lafdhan wa rutbatan. Ini berbeda ya dengan lafaz ini diperbolehkan. Daraba ghulamuhu Zaidan. Pelayannya Zaid memukul Zaid. Daraba ghulamuhu Zaidan. Hunya ini kan kembali kepada Zaid. Pada setelahnya. Tapi ini diperbolehkan. Kenapa? Walam yajri khilafun fima a'lama fi man sahibuha fid dari. Tapi tidak boleh kalau
tidak berlaku. Ya, perbedaan tadi itu dalam mencegah contoh sohibu hafid dari. Jadi kalau sohibu hafid dari ini tidak boleh. Tapi kalau gulamuhu Zaidan ini boleh. Nah, famal farqu bainahuma, terus apa perbedaannya dari keduanya? Al farqu bainahuma, perbedaan keduanya, annama ada alaihi dhamir wa mattasala bihi dhamir ishtaraka fil amil fi mas'alati daraba gulamuhu Zaidan. Jadi dhamir yang kembali dan yang bersambung, ini dhamir ya. Tadi yang daraba gulamuhu Zaidan ini itu sama-sama amilnya. Jadi gulamuhu yang merofakkan ini sama dengan Zaidan, yang menasobkan Zaidan ini sama-sama doroba. Karena sama-sama amilnya, maka diperbolehkan mendatangkan dulu ini domirnya. Doroba gulamuhu Zaidan. Nah, gulamuhu dengan Zaidan ini sama-sama diamalkan ya. Yang merofakkan gulamuhu ini juga doroba. Yang merofakkan Zaidan ini juga doroba. Karena sama amilnya ini diperbolehkan. Ikhilafi mas'alati fid dari sahibiha fa innal amil fi mattasala bihi dhamir wa ma 'ada 'alaihi dhamir mukhtalif. Nah, berbeda dengan masalah fid dari sahibiha. Nah, amil yang merofakkan mahal rofa ya di sini, mahal rofaknya khobar dengan amilnya mubtada ini kan berbeda. Tidak sama. Maka tidak diperbolehkan khobarnya ini diakhirkan kalau mubtada'nya mengandung dhamir yang kembali kepada khobar. Sedangkan yang contoh ini sama amilnya antara lafadz yang ada yang mutasil dengan dhamir ini dengan lafadz yang dikembalikan dhamirnya ini. Dhamirnya kembali kepada lafadz tersebut ini sama-sama diamalkan oleh satu amil. Maka diperbolehkan mengakhirkan lafadz yang kembali kepada dhamir itu. Gulamuhu Zaidan. Dhamir hu itu kembali kepada siapa? Zaid atau kepada Zaid, Pak. Kan telah memukul gulamuhu pelayannya Zaidan kepada Zaid. Kepada Zaid. Jadi pelayannya Zaid memukul dia. Zaid. Ya. Ini kan sama-sama dirofakkan dan dinasobkan oleh doroba. Iya. Masih bisa dipahami. Kalau yang ini nanti kan sohibu hafid dari ini kan seakan-akan kembali kemana gitu pemiliknya bisa saja kan di dalam rumahnya ini kan beda ya. Amilnya tidak sama. Makanya tidak diperbolehkan. Itu yang kedua ya. Jadi khobar wajib diakhirkan. Yang kedua ini tadi kalau mubtada mengandung dhamir yang kembali kepada khobar. Yang ketiga ini kalau doroba Ustazah sebentar. Yeah. Doroba gulamuhu Zaidan. Di sini karena itu kan diawali dengan fiil, nggak ada mubtada kan? Yang mana, Pak? Atau dorobanya ini sebagai mubtada khabar muqaddam? Bukan, ini tetap fiil fa'il ini. Iya, tetap fiil fa'il kan? Iya. Doroba fiil, gulamuhu fa'il, Zaidan maf'ul. Kalau konteksnya di jumlah fi'liyah ini diperbolehkan. Iya. Artinya tapi kalau jumlah ismnya nggak boleh. Ya, bukan apa namanya mubtada khobar bukan ini kan yang ini jumlah. Ya, yang ini jumlah fi'liyah ini. Ya. Sahih. Doroba gulamuhu Zaidan. Telah memukul pelayannya Zaid pada Zaid itu.
Ya, yang ketiga ini mungkin ada yang mau baca, silakan. Bisa saya saja. Oh ya, silakan Mas Iqbal. As-salisu ay yakuna al-khabaru lahu sadrul kalami wa huwa al-muradu biqawlihi kadza idza yastawjibu at-tasdira. Nahu aina Zaidun? Fa Zaidun mubtada'un muakhkharun wa aina khabarun muqaddamun wa la yu'akhkharu. Fala taqulu Zaidun aina li'anna al-istifhama lahu sadrul kalam. Wa kadzalika aina man alimtuhu nasira. Fa aina khabarun muqaddamun wa man mubtada'un muakhkharun. Wa alimtuhu nasira silatu man. Ya, syukron. Ahsanta. Sudah bagus sekali ya bacaannya. Dan insya Allah ini mafhum. Tanpa diterangkan ini mafhum ini. Yang ketiga, ya, ayakunal khabaru lahu sadrul kalam. Jika khabar itu menjadi sadrul kalam, permulaan pembicaraan, awal pembicaraan. Wa huwal muradu bihi kadza idza yastawjibut tasdiro. Inilah yang dimaksud oleh musannif kadza idza yastawjibut tasdiro. Kalau bahasanya Imam Ibnu Malik kadza idza yastawjibut tasdiro. Begitu juga wajib mendahulukan khabar idza yastawjibu jika khabar itu wajib atas tasdiro menjadi sadrul kalam. Contohnya aina Zaidun. Aina Zaidun berarti aina di sini menjadi khabar muqaddam. Zaidun menjadi mubtada muakhkhar. Karena aina berupa isim istifham atau kata tanya, maka dia harus didahulukan dan dia posisinya kedudukannya menjadi khabar. Fa Zaidun mubtadaun muakhkharun. Zaid ini menjadi mubtada muakhkhar, mubtada yang diakhirkan. Wa aina khabarun muqaddam. Sedangkan aina menjadi khabar yang didahulukan. Karena dia menjadi sadrul kalam. Wala yu'akhkharu dan tidak boleh diakhirkan. Fala taqulu maka kamu tidak boleh mengatakan Zaidun aina. Zaid di mana? Kalau di secara harfiah ya boleh saja, tapi secara nahwunya tidak boleh. Aina Zaidun? Li'annal istifhama lahu sadrul kalam. Karena istifham itu adalah sadrul kalam, permulaan pembicaraan. Istifham kata tanya. Wa kadzalika begitu juga contohnya aina man alimtuhu nasiran. Di mana orang yang saya tahu bahwa dia itu seorang penolong, nasiron. Fa'aina, maka aina di sini khobarun muqaddamun. Jadi khobar yang didahulukan. Wa man mubtada'un muakhkharun, man menjadi mubtada' muakhkhar. Aina man, ini semua istifham ya. Aina istifham, man juga. Man juga Istifham. Wa alimtuhu nasiran. Sedangkan alimtuhu nasiran menjadi silatu man, silahnya man. Jadi man di sini isim mausul. Jadi isim mausul. Alimtuhu jadi silah atau jumlah yang jatuh setelah isim mausul. Silah ya. Ya, silah mausul. Silah isim mausul. Ini silah punya menjadi aid ya istilahnya. Dulu sudah lewat. Punya kembali kepada man ya aidnya. Ya, kembalinya kepada man. Dhamir aid ya. Ar-Rabi. Tadi ini mafhum ya insyaallah ya. Enggak ada ibu-ibu ini sudah. Biasanya ada Bu Romlah sama Bu Maryam udah enggak ada. Ar-Rabi'u yang terakhir ayyakuna al-mubtada'u mahsuran. Yang keempat
mubtada itu dimahsur atau dibatasi. Maka dia khobarnya harus didahulukan. Nahu innama fid dari Zaidun. Hanya Zaid yang ada di rumah. Wa ma fid dari illa Zaidun. Jadi di sini innama fid dari menjadi khobar muqaddam, Zaidun menjadi mubtada muakhar. Wa ma fid dari illa Zaidun. Dan tidak ada yang ada di rumah kecuali Zaid. Hanya Zaid yang ada di rumah. Zaidnya ini kan mubtada, itu di mahsur. Hanya Zaid yang ada di rumah. Wa misluhu, dan contoh malana illa tiba'u Ahmad. Hanya tidak ada bagi kami kecuali pengikut, melainkan pengikut Nabi Muhammad. Malana illa tiba'u Ahmad. Ini juga ya, malana menjadi mubtada khobar muqaddam, illa tiba'u Ahmad menjadi mubtada muakhar. Ya. Itu yang bisa kita pelajari hari ini ya. Jadi tadi ada 4 tempat yang perlu di taklik, komentar lah. Ya, silakan Pak Suripno. Iya, sebenarnya ada kalimat begini. Al-kitabu alal maktabi. Kalau kalimat itu sahih enggak, Ustaz? Sahih, al-kitabu alal maktabi. Iya, jadi kan al-kitabu sebagai mubtada, ya. Alal maktabi itu sebagai khabarnya ya. Iya. Karena di situ al-kitab bukan ma'rifat ya, Mak. Iya, karena tapi ketika di khabar muqaddamkan mubtada muakhar kan, maka alal maktabi kita pun jadi dinakirohkan jadinya. Dinakirohkan. Supaya menjadi khabar mubtada muakhar itu harus posisinya sebagai seperti kayak khobar beneran, khobar kebenaran asalnya juga nakiro sebenarnya. Iya. Jadi kalau dilihat sebenarnya itu khobar, cuma dia sebenarnya mubtada yang diakhirkan. Kalau kita belajar dari pertama kali itu khobar itu kan nakiro seperti itu, kayak hada kitabun gitu ya, huwa rajulun gitu. Mubtada. Jadi istilahnya kalau kata seperti fidari rojulun, gitu. Rojulunnya kalau diganti makrifat ar-rojulu fidari juga nggak masalah kan Ustaz ya? Iya bisa. Bisa. Ar-rojulu fidari. Iya. Atau ar-rojulu indak. Gitu. Iya bisa. Ar-rojulu. Ada seorang laki-laki atau laki-laki itu berada laki itu di sisimu lah. Iya. Yang penting pada saat dia menjadi mubtada itu harus menjadi makrifat gitu. Iya, ya kan ini sudah yang lalu juga ya Pak ya. Kalau hukum awal itu mubtada itu harus berupa isim makrifat. Tidak boleh nakirah wala yajuz ibtida bin nakirah. Tapi ada mubtada itu bisa berupa nakirah dengan ketentuan. Iya. Salah satunya tadi ketika khobar itu mendahului mubtada yang nakirah. Indah Zaidin namrah. Ya, jadi syaratnya itu dia harus jadi nakirah mubtadanya, berarti posisinya di kedudukan mubtada mu'awal ya. Maklum lah ini. Muakhar. Ya. Itu dia harus nakirah. Sebenarnya awalnya dia sebenarnya sibul jumlah ini, sibul jumlah, cuma dibalik aja jadi mubtada muakhar. Mungkin yang lainnya atau kita cukupkan Bapak Ibu. Bapak Ibu.
Biasanya ada yang mbak-mbak. Ada ibu-ibunya, coba suruh ini. Ustazah, mau tanya. Ya, silakan. Kalau bisa menjawab ya. Yang di mahsur itu selalu harus ada di akhir. Yang tadi mana? Tadi yang penjelasan Ar-Rabi ayyakuna al-mubtada mahsuran. Ya. Kalau mahsur itu harus selalu ada di akhir. Yang dibatasi. Innama fid dari zaitun. Wama Muhammadun illa rasulun. Hanya apakah yang dimasur harus di akhir? Iya. Kalau yang ini kan tadi khobarnya harus didahulukan kalau mubtada'nya dimaksur. Nah, ya kalau di sini mubtada'nya harus diakhirkan karena dia dimaksur. Innama fid dari zaitun. Hanya yang ada di rumah itu adalah Zaid. Berarti kalau innama zaidun fid dari berarti fid darinya yang dimaksur. Nah, itu nggak boleh kalau seperti itu berarti. Enggak, tapi niatnya fid darinya yang mau dimaksur, bukan mubtada'nya yang jadi maksur. Kalau seperti itu jadi artinya seperti apa, Pak? Mas. Zaid hanya di rumah. Kalau mubtada yang dimaksur kan hanya Z yang di rumah. Sepertinya kalau susunannya harus seperti ini deh. Meskipun bahasa Indonesianya kadang memang dibolak-balik. Tapi kalau yang dimaksud hanya Z yang ada di rumah, berarti dia harus diakhirkan. Iya. Tapi kalau ada temennya. Tadi apa? Yang ada di rumah hanya Zaid. Gitu, Pak. Zaid hanya di rumah. Zaid hanya di rumah. Berarti yang dimaksur khobarnya. Gimana ini? Gimana Pak Surupno? Ya, kalau yang khobarnya dimaksud itu artinya hanya Zaid di rumah, artinya Zaid nggak kemana-mana gitu. Kalau kalimatnya inama fidari Zaidun artinya bahwa berarti Zaid yang di rumah itu hanya Zaid, yang lain di rumah hanya ada Zaid gitu. Ya, maknanya jadi berbeda. Kalau dibalik inama Zaidun fiddar artinya hanya Zaid yang di rumah. Zaid hanya di rumah. Zaid hanya di rumah. Maknanya bahwa Zaid itu nggak kemana-mana. Iya, nggak kemana-mana. Ini kan beda. Ya, jadi merubah makna. Kalau dibalik jadi merubah makna. Kalau maknanya seperti itu, hanya di rumah Zaid. Nah, iya. Innama Zaidun fitari. Innama Zaidun fitari. Hanya Zaid hanya di rumah gitu ya. Iya. Ya, jadi berubah makna artinya. Iya, berubah makna. Bisa juga Zaid di rumah saja, nggak kemana-mana, tapi banyak temennya. Maksudnya di sini kan hanya Zaid sendirian kalau kalimat yang asalnya gitu kan. Hanya kalau Zaid yang kemarin ya Pak ya, Mas ya. Itu ada ketentuan khobar itu harus diakhirkan dari mubtada jika khobarnya dimaksur. Jadi tidak selamanya mubtada yang khobar itu harus diakhirkan. Iya, ini kalau yang dimaksur harus berada di akhir. Oh, iya. Ini contohnya ini, innama zaitun qaimun. Jadi hanya Zaid yang berdiri. Yang berdiri hanya Zaid. Gitu. Yang berdiri hanya Zaid. Gitu ya. Di sini qaimun harus berada di akhir. Innama zaitun qaimun. Qaimun berarti khobarnya? Iya, qaimun di sini khobar. Oh iya. Iya. Coba nanti saya baca-baca lagi. Berarti innama zaidun qaimun
Z hanya berdiri. Ya, Hanya Zaid yang berdiri, yang lain duduk itu. Z hanya berdiri. Jadi Z cuma berdiri aja. Kalau innama qaimun Zaidun, berarti yang berdiri hanya Zaid. Innama qaimun Zaidun. Zaidun, berarti yang berdiri hanya Zaid. Sebentar, itu juga apa namanya? Kata-katanya itu kan juga harus ini ya. Kalau innama Zaidun qaimun, nah, di situ kan yang menjadi apa? Batasan ya, dibatasi. Yang menjadi mahsurnya itu khobar. Berarti hanya yang berdiri hanya Zaid. Zaid hanya berdiri. Nggak Ya, melakukan Zaid. yang lain. Ya, itu bisa kalau dirubah posisinya maknanya seperti tadi. Hanya di rumah Zaid. Hanya berdiri Zaid gitu. Ya, Ustaz, sekarang kan lagi membahas ini khobar muqaddam dan mubtada muakhar. Jadi ketika jumlah itu diawali jar majrur atau zorob dan mazrub gitu ya. Seperti contoh yang lain misalnya li furusun atau lillahil hamdu gitu, lillahil hamdu walakul mulku. Nah, itu contoh-contoh apa khobar muqaddam dan mubtada muakhar. Iya, sahih. Sibul jumlah lah pokoknya itu yang bisa dikatakan. Waalaikumsalam itu kan contoh-contoh jumlah itu. Waalaikumsalam. 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 Ya, ada. Waalaikumsalam. Kan mubtada. Kalau Waalaikumsalam mubtadanya yang mana? Alaikum itu mubtadanya kan itu jar majrur alaikum. Kalau wawunya itu wawu istinab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini untuk Mas Iqbal, insya Allah kita lagi ya Pak ya, Mas ya. Iya, Ustazah. Atau jenengan sendiri. Biasanya itu yang bertanya ini sudah tahu jawabannya. Belum, Ustazah. Belum. Kayak Mas siapa dulu itu yang sering ikut ngaji juga udah tahu jawabannya, cuma mau diskusi aja. Iya. Ini kalau apa tadi yang menarik itu kalimat Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alaikum di sini jar majrur itu bisa dikatakan salam itu pakai lam alif atau enggak pakai lam alif? Ada alif lam. Ada alif lam. Ada alif lam. Nah, dia kedudukannya mubtada muakhir atau tetap mubtada muakhir, Pak. Cuma itu kan boleh juga kan assalamualaikum, boleh waalaikumsalam. Ya, artinya ya, kayak tadi bahwa mubtada muakhir di sini kan boleh juga menggunakan ma'rifat kalau begitu kan? Iya, boleh. Ya. Boleh. Cuma kalau mubtadanya berupa nakiroh itu khobarnya wajib didahulukan. Beda kalau yang tadi mubtadanya ma'rifat, khobarnya boleh diakhirkan. Ya. Assalamualaikum kan boleh. Oh, jawabannya waalaikumsalam itu loh. Waalaikumsalam. Ya, waalaikum itu kan sebenarnya sibul jumlahnya daripada assalamualaikum. Kan kalau assalamualaikum kan jumlahnya khobarnya itu merupakan sibul jumlah. Iya. Jar majrur. Jar majrur. Mungkin apa Pak Samsur yang mau didiskusikan? Ya, kalau pertanyaan saya di sini kan namanya khobar muqaddam kan boleh ma'rifat, tidak harus nakirah kan begitu. Ini untuk menjawab kalimat waalaikumsalam gitu. Oh iya. Asalnya karena assalamualaikum gitu kan awalnya kan gitu. Cuman untuk jawabnya dibalik waalaikumsalam. Gitu. Tetap jadi asalamnya itu harus ada lam alifnya. Iya, memang iya kan harus ma'rifat. Kalau yang assalamualaikum harus ma'rifat, Pak. Karena kan enggak, maksudnya pas jawabannya waalaikumsalam itu loh.
Nah, waalaikumsalam itu boleh waalaikumsalam apa waalaikumsalam gitu, Pak. Ya, jadi Itu kan? jadi tapi yang soha itu kan waalaikumsalam. Ya, Jadi ada lamaliknya waalaikumsalam. gitu. Iya, di takhalus sebetulnya. Waalaikum assalam assalam. Di takhalus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi memang riwayatnya juga kan pakai alif lam. Waalaikumsalam. Jadi memang kadang gini ya. Kalau ada juga kalau kita ini sedikit agak ini khobar yang menggunakan lam alif juga ada juga. Tidak semua khobar nakiroh katanya. Artinya ada di kitab apa itu Surmiyah kalau nggak salah. Berarti begini Ustazah, kalau mengkritisi kata waalaikumsalam itu kan waalaikum itu sebenarnya kan khobar muqaddam daripada assalamu itu kan. Ya. Yeah. Tapi kata setelah menjadi khobar muqaddam kalimat assalamu itu tetap ada lam alifnya, tetap dia sebagai mubtada walaupun dia mubtada muakhir gitu. Iya, itu kan karena gitu kan. Sudah ma'rifat kan apa? Ya salam yang tadi. Iya. Dan bagimu salam yang karena dia udah dapat salam, nanti kan menjawabnya waalaikumsalam. Iya. Keselamatan. Warahmatullah, rahmatu itu atofnya kemana? Assalamu. Ya, assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ini juga kan ada keterangan yang dulu ya sudah lewat mungkin mubtada yang nakiroh itu bermakna doa. Jadi mubtada kan harus ma'rifat. Tapi ada juga yang mubtada nakiroh bermakna doa. Nah, kayak salamun ala Ilyasin itu kan juga iya. Salamun ala Ilyasin ya. Nakiroh tapi menjadi mubtada karena bermakna doa. Salamun. Pelajaran yang lalu itu ada apa? Ya, mungkin kita cukupkan ya, Bapak Ibu. Ya, Pak Suripno masih mau diskusi? Enggak lah, udah malam. Sudah jam 9 lebih. Iya, nanti aja kalau pas ketemu lagi. Nanti insya Allah kita cari lagi baca-baca terkait dengan mahsur, adatul mahsur, adatul tahsir ya. Innama sama illa. Iya. Biasanya kan di mahsur dengan innama atau illama illa, ma zaitun illa qaimun. La ilaha illallah itu juga kan. Ada Tuhan selain Allah. Nah, itu gimana itu? La ilaha illallah. Wa ma Muhammadun illa rasul. Ilaha ismu nafi. Jadi nasab. Ya. Illa istisna. Illallah. Mustasna minhu. Ya, insya Allah minggu depan kita lanjutkan lagi dan diskusi lagi ya. Insya Allah. Wahad kuma yu'lamu jaizun sama. Nah, ini apakah boleh ya, mubtada atau khobar jika sudah maklum dibuang tanpa disebutkan? Biasanya kan ini terkait dengan jawaban-jawaban man indakum misalnya zaitun tanpa mengatakan zaitun indi indana.
Itu wahad fumayolamu biiznillah wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita teruskan minggu depan. Semoga bermanfaat dan kita akhiri dengan baca surat Al-Fatihah dan kafaratul majlis. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Sama Bapak.